pokok nolnya 5, 2, ya kan? Nomor 6 atau nomor yang paling nomor apa ya? 2. Ya, nomor 4. Bapak Garus Muhammad Deujala SDMN yang pegang mic ini. Saya sebagai juri, saya juga tak perlu ada kenaikan perguruan tinggi yang sama dengan kedua juri saya. Baik. Jadi pola yang sama diterapkan kepada 2 jenis lomba, tidak bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Bisa adik-adik? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap adik-adik sekalian? Oke, kita akan menyaksikan mereka. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Ngadikil beserta jajarannya, Kepala Dinas P dan K Kabupaten Ngadikil beserta jajarannya, yang saya hormati pula Dewan Juri dan para pendamping, yang saya banggakan para orator dari setiap lembaga, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan karunia-Nya, maka kita semua boleh berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya, Sofiana Emily Wasoeya, panggilan Sofia, asal sekolah SMPS Katolik Kota Bobo Awe, akan menyampaikan pidato tentang penggabungan Pancasila dengan konsep Merdeka Belajar. Hadirin yang terhormat, apakah kalian pernah mendengar kata merdeka? Merdeka adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti bebas atau lepas dari penjajahan atau keterbatas. Dalam sejarah Indonesia, kata merdeka sangat penting karena menggambarkan perjuangan dan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Terlepas dari arti merdeka di atas, lantas bagaimana arti merdeka dalam konteks belajar? Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dengan konsep merdeka belajar? Apakah ada kesamaan antara keduanya dalam konteks pendidikan di SMP? Hadirin yang saya muliakan, merdeka dalam belajar artinya pelajar memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi, mengatur dan mengembangkan cara belajar mereka sendiri secara mandiri. Konsep merdeka belajar mendorong seluruh pelajar agar dapat lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam pembelajaran sesuai dengan cara belajar yang dibutuhkan. Dengan demikian, siswa diberikan kemerdekaan atau kebebasan untuk menentukan cara belajar sesuai kebutuhan mereka masing-masing dengan berdasarkan
profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berpendidikan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya. Yang ketiga, bergotong royong. Pelajar Indonesia mampu melakukan tugas secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kelima, bernalar kritis. Pelajar Indonesia mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang keenam, kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Hadirin yang saya hormati, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan konsep merdeka belajar, maka pelajar SMP akan dapat lebih bebas mengembangkan ide-ide dan kreativitasnya, baik di bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dengan demikian, terciptalah pelajar sepanjang hayat yang berkompeten dan berkarakter. Karakter yang dimiliki pelajar dalam konsep merdeka belajar antara lain integritas, empati, kerja keras, dan etika. Inilah karakter yang telah berintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian pidato saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya ingin memberikan pesan. Pergi bertamasya bersama pelajar. Tidak lupa membeli Coca-Cola. Jalankan kurikulum merdeka belajar karena berisi tentang profil Pancasila. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore bagi kita sekalian. Salam merdeka belajar. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Narikel beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri, yang saya cintai dan saya
Mari kita wujudkan Merdeka Belajar dengan demi generasi emas Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, demikian dialog saya tentang penggabungan Pancasila dengan konsep Merdeka Belajar. Kiranya dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita sekalian. Akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nadiya bersama jajaran. Yang saya hormati Bapak Koordinator Pengawas bersama jajaran pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nadiya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah bersama Bapak Ibu Guru Pegawai jenjang SMP se-Kabupaten Nadiya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dalam kegiatan lomba ini. Dan yang saya cintai dan banggakan, para pelajar di seluruh wilayah Kabupaten Nadiya. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat kita semua masih diberikan nafas kehidupan, sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan lomba ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya atas nama Marcella Januario Purnama untuk menyampaikan pidato dengan topik Pancasila dan kebebasan berpendapat dalam pendidikan. Pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia memiliki pandangan hidup yang mengarahkan manusia Indonesia untuk menjadi pribadi yang berjiwa luhur, memiliki mental dan berkarakter baik. Untuk itulah nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung dalam 5 sila Pancasila perlu dijiwai dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya muliakan, ada beragam cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dan kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentuk implementasi dari sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Hal tersebut juga telah diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengembangkan undang-undang. Hadirin yang saya hormati, kebebasan berpendapat adalah prinsip yang sangat penting dalam negara demokrasi. Berpendapat berkaitan dengan ide dan menjawab berbagai isu yang terjadi sekitar. Kebebasan merupakan pendapat juga terjadi dalam bidang pendidikan, khususnya dalam lingkungan sekolah yang tercermin dari
mengungkapkan pendapatnya secara sehat. Siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan atau berdiskusi terkait dengan materi yang diberikan. Begitu juga kegiatan lain di luar pembelajaran, misalnya saat pertemuan OSIS atau kegiatan sekolah lainnya. Siswa diminta untuk berani menyampaikan pendapatnya dengan bebas tanpa ada rasa takut atau salah, dengan penuh percaya diri, santun, beretika, dan ramah. Sadar atau tidak, jika siswa terus-menerus dilatih untuk menyampaikan pendapatnya dengan bebas, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila, yakinlah suatu saat akan menjadikan siswa yang santun dalam berbicara, tahu menghargai orang lain yang berbeda pendapat, berkarakter baik, sehingga patut dicontoh dalam kehidupan saya. Hadirin yang saya, dalam rangka mewujudkan cita-cita Pancasila, mari kita terus menghargai kebebasan berpendapat dalam dunia pendidikan. Mari kita gunakan pendidikan sebagai sarana untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan mampu membangun pelajar yang lebih demokratis, adil, dan beradab. Pesan saya untuk kita semua, jika kita berpendapat yang bertanggung jawab, yang didasarkan dengan fakta yang ada, dengan tidak merugikan, dan meyakini satu sama dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral Pancasila. Berpendapat secara cerdas dan sehat. Sebagai pelajar, tunjukkan bahwa kita mampu menjadi contoh yang baik dan patut ditiru dalam menyampaikan pendapat dengan akal sehat di mana saja kita berada. Demikian pidato saya kali ini. Semoga Pancasila dan kebebasan berpendapat selalu menginspirasi kita dalam mengejar dan membangun masa depan Indonesia menjadi yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Yang terhormat Bupati Nagekeo beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Penyelenggara Lomba Pidato tingkat Kabupaten Nagekeo, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah tingkat SMP se-Kabupaten yang berkenan hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati pula para dewan juri, dan yang saya kasihi para orator utusan ke-6 lembaga pendidikan bersama Bapak Ibu guru pendamping, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Sebagai insan beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta tuntunannya, sehingga kita boleh hadir di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan lomba pidato bahasa Indonesia tingkat sekolah menengah pertama se-Kabupaten Nagekeo dalam keadaan yang sehat walafiat. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan pidato dengan topik Pancasila sebagai inspirasi merdeka belajar. Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk peradaban dan masa depan suatu bangsa. Di tengah dinamika global dan kompleksitas tantangan zaman, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila memiliki tanggung jawab besar untuk mencetak generasi emas yang memiliki karakter kuat dan teguh
mencapai tujuan tersebut, konsep kurikulum merdeka menjadi salah satu inisiatif penting untuk membangun karakter generasi emas yang berkarakter Pancasila. Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, kurikulum merdeka belajar memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi emas yang berkarakter Pancasila. Perubahan paradigma kurikulum menjadi sangat penting, di mana paradigma pendidikan tradisional yang terfokus pada pengajaran dengan dominasi guru bertransformasi menjadi paradigma baru yang lebih adaptif, inklusif, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum merdeka belajar tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik, tapi juga mengedepankan pengembangan keterampilan sikap dan nilai-nilai yang esensial dalam membangun karakter generasi emas. Paradigma kurikulum menjadi merdeka belajar perlu didukung dengan penerapan kompetensi guru yang lebih adaptif dan inklusif. Pendidikan tradisional memiliki sikap dan tanggung jawab yang besar. Hadirin yang saya muliakan, sistem pendidikan Indonesia saat ini menjawab pertanyaan besar yang dilontarkan, yaitu belajar Indonesia merupakan belajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menetapkan 6 profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki pada peserta didik. Dalam profil pelajar Pancasila terkandung 6 dimensi yang meliputi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Hadirin sekalian yang berbahagia, di akhir pidato saya ini, saya mengajak kita semua melalui implementasi kurikulum merdeka yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan generasi emas berkarakter Pancasila dapat terbentuk sehingga akan menjadi individu yang peduli, bertanggung jawab, dan berperilaku baik. Hadirin yang saya muliakan, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kelebihan atau kekurangan dari setiap kata yang terucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makan siang pakai ikannya, sambil bercanda bersukaria. Mari membangun belajar Pancasila. Naga yang percaya berakhlak mulia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
Bupati dan Wakil Bupati Nadidiu, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nadidiu, yang saya hormati Kepala Bidang SMP Kabupaten Nadidiu, yang saya hormati para kepala sekolah tingkat SMP se-Kabupaten Nadidiu, yang saya hormati para dewan juri, dan yang saya kasihi teman-teman peserta lomba pidato dan cerdas cermat, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan ini, yang saya kasihi dan saya muliakan. Pertama dan yang paling, sebagai insan yang beriman, sepatutnya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala perlindungannya hari ini kita bisa berkumpul kembali ke tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, tentunya kita tidak asing lagi dengan kata Pancasila. Sejak kita duduk di taman kanak-kanak sampai sekarang, kita setiap kali mengucapkan sila-sila Pancasila pada saat upacara bendera. Tetapi, apakah pengamatan kita terhadap Pancasila selengkap memandang suara kita pada saat mengamalkan sila-sila Pancasila saat upacara? Apakah kita sudah mampu mengamalkan Pancasila dalam pendidikan kita? Apakah sudah? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Kita perlu mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila mulai saat ini, besok, dan puluhan tahun ke depan melalui pendidikan. Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi bangsa yang berkualitas, merdeka, dan berkarakter Pancasila. Salah satu inovasi dalam dunia pendidikan saat ini adalah pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah sebuah terobosan yang menitik beratkan pada pendidikan yang berpusat pada murid serta pembentukan pelajar yang berkarakter Pancasila. Oleh karena itu, tema Pancasila sebagai sebuah inspirasi untuk merdeka pelajar sangat relevan dalam konteks pelajar kita saat ini. Hadirin yang saya muliakan, hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah perubahan besar yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan kita saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah langkah berani menuju perubahan yang lebih baik dalam sistem pendidikan kita. Dengan Merdeka Belajar, kita memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk lebih kreatif dalam pembelajaran. Guru tidak lagi terikat pada kurikulum yang kaku, tetapi mereka memiliki fleksibilitas untuk mengajar dengan metode yang paling sesuai dengan siswa. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ki Hajar Dewantara sudah sejak awal mengharapkan pendidikan di Indonesia agar proses pendidikan perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak belajar untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan zamannya serta pembentukan karakter pelajar Pancasila. Oleh karena itu, tema Pancasila sebagai sebuah inspirasi untuk merdeka belajar sangat relevan dalam konteks belajar kita saat ini. Hadirin yang saya muliakan, dengan Merdeka Belajar, kita memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk berpikir, berkreativitas, dan berekspresi. Satuan pendidikan wajib memberikan kemampuan peserta didik untuk melatih dan membentuk karakter pelajar Pancasila melalui implementasi proyek pengembangan profil pelajar Pancasila atau PPP. Profil pelajar Pancasila meliputi 6 dimensi, yakni 1. Beriman,